Sekarang buat orang Mbak, yang dia kejebak kartu kredit dan dia nggak bisa ngelunasin nih, dan akhirnya dia bayar 10%, 20%, dan dia nggak tahu harus melakukan apa dan apa yang harus dilakukan. Oke, jadi ada satu teknik pada saat kita mau melunasi pinjaman, namanya adalah teknik bola salju. Coba kamu bayangin ya, bola salju kan kalau dari atas gunung es gitu, gunung Kecil. salju kan kecil. Lama-lama sampai bawah dia ngegulung ya. Gede. Banget. Nah, konsepnya adalah kita lunasin dari yang saldonya paling kecil. Saldonya paling kecil. Yes. Oh, oke. Jadi artinya kalau kamu misalnya ada beberapa kartu kredit nih gitu ya, kamu lunasin dari yang tagihannya paling kecil. Oke. Sehingga dia langsung bablas. Yang lainnya ya udahlah bayar minimum dulu nggak apa-apa ya. Tapi di sini paling kecil dia langsung kelar, abis itu kamu kelarin yang keduanya, yang ketiganya. Oh, oke, Gitu oke. caranya. Jadi dari kecil dulu. Misalnya kartu kredit A gue 5 juta. Iya. Yang kedua 15, yang ketiga tagihannya 20 juta. Gue kelarin dulu yang 5 juta. Betul. Dan setelah itu kita berjuang untuk lunasin yang 15 Betul. juta. Nah, orang yang ngerti finance akan bilang, hah aneh banget Mbak Prita, itu kan berarti bunga berbunganya lebih besar lagi. Iya dong. Tapi logikanya adalah kalau sampai kamu tidak bisa menghandle your own pinjaman, benernya secara psikologis ada bias yang tidak terselesaikan di situ. Makanya untuk menyelesaikan level psikologis tersebut, kita pakai si bola salju. Karena psikologis kamu akan, wah yang tadinya aku punya 4 utang, sekarang sisa 3. Happy. Tapi kalau orang yang emang tidak merasakan seperti itu dan dia memang bisa berhitung, nggak pakai yang tadi. Namanya metodenya adalah metode salju longsor, ada lagi. Dia yang satu namanya debt snowball, yang satu namanya debt avalanche gitu kan. Oke. Jadi dia longsor, kita langsung ngebabat dari yang bunganya paling tinggi. Itu secara finance itu jauh lebih menguntungkan. Tetapi untuk orang-orang yang tidak bisa mengatur keuangan atau tidak bisa menahan diri, itu kan sebenarnya nanti kartu kreditnya tetap 4 Rory gitu. Karena kamu kan nggak sulit ya melunasi misalnya 15 juta langsung sekaligus gitu. Tapi kamu babat dari yang paling ini. 4-nya masih ada mulu. Nah, itu kan gak sparks happiness. Tapi buat orang yang paham, dia ngerti makin lama bunganya makin kecil gitu. Oke. Ini artinya sebenarnya ya bertanyalah dan melihatlah kondisi dari diri kita ya. Iya. Kalau aku lebih cocok yang aku akan lunasin yang kecil dulu. Karena ada sense Snowball. Debt snowball, snowball. exactly. Dan itu berarti ada sense of achievement yang gue bisa raih dan akhirnya memberikan gue semangat untuk melunasi yang kedua dan ketiga. Sebenarnya udah kelihatan dengan kamu sampai punya kartu kredit 4 dan semuanya nggak bisa terlunasi, udah kelihatan kemungkinan kamu akan pakai yang debt snowball. Ini buat teman-teman juga yang saat ini terjebak utang kartu kredit, mungkin bisa juga pakai istilah ini. Tapi yang jelas kita harus membayar lunas. Jangan kemudian kita belanja 10 juta, kita bayar minimum dan itu terus-terusan ya Mbak ya. Benar. Karena Dan ini kan- exactly the same teknik yang aku pakai untuk membantu orang-orang yang terjerat pinjol. Karena kalau pinjol itu mengerikannya adalah dia nggak ada limit. Betul. Kamu bisa ambil lagi, tiba-tiba platformnya banyak gitu kan. Dan akhirnya kita gagal bayar. Pada saat itu terjadi pada dirimu, ayo bikin daftar tadi itu semua seperti yang aku bilang. Kemudian pakailah debt snowball.